Siapkan dirimu, siapkan hatimu. Karena hari ini makanannya cukup keras. Saya bakal bicara tentang buah yang tetap. Kita baca satu firman Tuhan Yohanes 15 ayat 16. Dikatakan bukan kamu yang memilih aku. Tuhan ngomong gini, bukan kamu yang pilih aku. Tetapi akulah yang pilih kamu. Aku yang menentukan apapun buat hidupmu. Aku telah menetapkan kamu, aku telah memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan apa? Buah. Dan buahmu itu tetap. Artinya tetap berbuah. Bukan cuma di satu musim aja. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Mengikut Tuhan yang sehat, dengar ini. Mengikut Tuhan kalau sehat, itu harus ada buahnya atau harus ada hasilnya. Yang setuju katakan yes. Harus ada dampaknya. Kekristenan yang sehat harus ada buahnya. Harus ada sesuatu yang berubah dari hidup kita. Yang orang lain bisa lihat. Maaf, orang lain gak bisa lihat hati Anda. Tapi orang lain bisa melihat perbuatan Anda. Harus ada sesuatu yang berubah dari hidup kita. Yang dilihat dan bermanfaat bagi banyak orang. Itu yang namanya buah. Ada hasilnya. Nah jenis buah yang pertama yang saya temukan di Alkitab adalah bicara tentang talenta. Kekristenan yang sehat pasti talenta yang Tuhan kasih di hidupnya. Karunia yang Tuhan kasih di hidupnya itu harus hasilnya harus kelihatan. Ada hasilnya, ada dampaknya, ada pertumbuhannya, ada peningkatannya. Roma 12, 6-9 dikatakan, kita masing-masing diberi Allah kecakapan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan apa? Baik di sini dikatakan. Jadi setiap kita ini dikasih Tuhan kesanggupan, kemampuan untuk melakukan hal tertentu dengan baik. Jadi jika saudara diberikan kecakapan untuk bernubuat, bernubuatlah bila mana saja saudara dapat. Setiap kali iman saudara cukup kuat untuk menerima pesan dari Allah. Jika karunia yang ada pada saudara itu berupa kecakapan untuk melayani orang lain, layanilah mereka dengan baik. Jika saudara seorang guru, hendaklah saudara mengajar juga dengan baik. Selalu ada hasilnya. Dikasih karunia sama Tuhan, ada hasilnya bisa mengajar dengan baik. Jika saudara seorang pengkhotbah, usahakanlah supaya khotbah saudara meyakinkan dan banyak faedahnya. Jika Allah mengaruniakan uang kepada saudara, bermurah hatilah dalam membantu orang lain dengan uang tersebut. Dalam hidup ini seringkali ketemu orang-orang gak tahu gimana. Jago banget kalau udah ngomong tentang bisnis. Semua yang disentuh tiba-tiba peng. Tapi ingat firman Tuhan ngomong, jangan cuma berhenti di situ. Karunia bagus itu. Tetapi bermurah hatilah untuk membantu orang lain dengan uang tersebut. Ada tanggung jawab. Jika saudara diberi kecakapan dalam hal memimpin dan Allah menugaskan saudara untuk mengawasi pekerjaan orang lain, jadi manajer, jadi leader, bersungguh-sungguhlah dalam memikul tanggung jawab tersebut. Orang-orang yang memberi penghiburan kepada orang yang berduka cita, hendaklah melakukannya dengan senang hati. Semua karunia yang Tuhan kasih harus ada hasilnya. Karena kalau karunia cuma tersimpan gak dikerjakan, suatu kali ingat Tuhan perhitungkan yang dikasih sama kita. Tuhan itu maunya hidup kita ada buahnya, ada hasilnya. Karena itu menunjukkan bahwa engkau benar-benar hubunganmu sama Tuhan itu sehat. Sesuatu yang sehat pasti ada hasilnya. Gak bicara cuma talenta, tetapi ternyata kalau tadi kita baca di sana, buah yang mesti ada dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah karakter. Buat apa karunianya hebat, tetapi karakternya hancur. Lama-lama orang malas sama kita. Buah roh apa sih yang mesti ada? Karakter seperti apa yang mesti ada? Galatia 5 menuliskan. Harus punya kasih. Harus punya apa? Sukacita.
harus punya damai sejahtera, ada kesabaran ditemukan di sana, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Karena kalau karunia gak sepaket dengan karakter, itu bisa membuat kita hancur. Tangkap ini. Karunia bisa membuat orang karunia, atau seringkali ada orang ngomong tentang karisma. Satu kali kasih Timo ini bagus banget, dia ngomong kayak gini. Karunia itu bisa membawa kita naik, tetapi karakterlah yang membuat kita tetap bisa bertahan di sana dan akan terus naik. Kalau karakter kita hancur, karunia pun bisa berantakan. Gak jadi apa-apa. Suatu kali saya berjumpa dengan seorang ibu. Waktu kemarin pelayanan ada di satu kota di Colorado. Menariknya gini. Kemarin kita di New York ya, sorry. Kita lagi di New York. Di New York betul ya. Kita mau pulang dan ini teman dari mamah dari teman saya, orang Solo juga. Saya ketika lihat dia ngomong, dia cerita, itu begitu bersemangat cerita tentang Tuhan. Sampai akhirnya saya ngomong sama tante ini, tante, spiritnya tante ini luar biasa loh. Saya ini diberkati banget loh, wah tante ini orang luar biasa. Tiba-tiba dia ngomong, kamu kan belum tahu saya dulu itu seperti apa. Terus dia cerita masa lalunya. Saya ini orang depresi, Ki. Sudah mau bunuh diri. Semuanya kacau. Waktu itu saya melarikan diri waktu kerusuhan 98. Dari kota Solo langsung pindah ke Amerika. Berulang kali bangun ini itu gak jadi. Stres. Sampai singkat cerita dia datang ke satu ibadah. Di ibadah itulah dia mulai pelan-pelan ngalamin Tuhan. Singkat cerita gak lama setelah itu jatuh bangun dan akhirnya dijamah Tuhan lagi. Semenjak hari itu dia benar-benar komit sama Tuhan. Dan akhirnya hidupnya begitu diubahkan. Dulu gak bisa sukacita jadi penuh dengan sukacita. Pekerjaannya juga luar biasa. Dia kerja di sebuah supermarket namanya Walmart. Salah satu yang terbesar di sana. Dia itu bagian jualan kue di Walmart. Ya. Dan dia saking penuh dengan sukacita dari Tuhan. Tiap kali kalau sebelum mau kerja itu dia pasang di handphonenya dia itu lagu-lagu pujian. Suka memuji Tuhan banget. Sampai akhirnya orang-orang sekelilingnya itu bingung. Loh kamu ini kok gak pernah susah kelihatannya hidupnya. Enggak, aku juga banyak masalah. Tetapi aku punya Yesus dalam hidupku. Dia cerita sama yang lain. Singkat cerita dari seseorang yang depresi dijamah Tuhan. Bisa kerja di sebuah supermarket. Singkat cerita dia yang bikin komunitas Kristen ada di situ. Singkat cerita teman-temannya dari orang dari non-Indonesia. Semuanya bisa ngalamin Tuhan lewat seorang ibu yang diubahkan hidupnya. Lihat. Siapapun kita, Tuhan bisa ubahkan. Tujuannya apa? Supaya hidup kita itu ada hasilnya. Harus ada buahnya. Karunia mesti berkembang. Karakter juga mesti berkembang. Dua-duanya mesti sepadan. Jangan cuma salah satu. Nah bicara tentang berbuah. Dengar ini. Berbuah itu sesuatu yang serius loh. Sangat serius saya mau katakan. Kita sampai menuliskan. Kita lihat di dalam Matius 3, 8 sampai 10. Sangat serius. Kekristenan kalau gak ada buahnya. Kita lihat apa yang bisa terjadi. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Orang kalau bertobat harus ada buahnya. Janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapak leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ini perkataan Yohanes. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti apa? Ditebang dan dibuang ke dalam. Saya mau katakan, tidak berbuah itu urusannya serius. Urusannya serius. Jangan main-main dengan kasih karunia yang Tuhan berikan buat Anda. Jangan main-main dengan kesempatan yang Tuhan kasih buat kita. Karena kita ngomong dengan jelas yang tidak ada hasilnya. Suatu kali sama sekali tidak berguna. Matius 7, 16 sampai 23. Kita menuliskan.
Dari buahnya lah kamu akan kenal mereka. Orang akan dikenal baik maupun buruknya itu tergantung dari apa yang dihasilkan dari hidupnya. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Gak bisa. Ya kalau memang pohonnya jeruk ya hasilnya pasti jeruk, betul kan? Gak mungkin pohon jeruk hasilnya jadi durian, gak bisa. Kalau baik memang baik aja gitu. Tetapi kalau nggak baik, nggak ada hasilnya. Kita lihat apa yang bisa terjadi di sini. Setiap pohon yang baik pasti buahnya baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik juga. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Kalau nggak ada yang baik ditemukan dari hidup kita, pasti apa? Ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan kelihatannya ibadah. Rajin datang kebaktian. Akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Melainkan orang yang mau berbuah dalam hidupnya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, dia panggil nama Tuhan, Tuhan. Bukankah kami sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah kenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Orang yang hidupnya tidak berbuah, itu jahat di mata Tuhan. Ini serius. Jadi jangan merasa kita udah ikut Tuhan sekian lama. Tapi kalau hidup kita gak pernah berubah. Karakter kita gak pernah lebih baik. Karunia kita tidak berkembang. Itu jahat di mata Tuhan. Artinya kita menyia-nyiakan setiap waktu, kesempatan, potensi. Yang Tuhan udah titipkan sama kita. Harus berkembang. Tuhan kepengen kita ada hasilnya. Karena apa? Yohanes 15 ayat 8 dikatakan. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Karena ketika hidup kita ini ada hasilnya, ada faedahnya, ada manfaatnya, maka Tuhanmu itu dipermuliakan. Amin. Tuhan itu dipermuliakan. Engkau dengan mudah bisa memperkenalkan Tuhan melalui hidup Anda. Bukan cuma jago ngomong doang. Bukan cuma jago ibadah doang. Tapi Yesus jadi lebih mudah dikenal gara-gara lihat hidup Anda. Itulah kekristenan sejati. Harus ada hasilnya. Sampai orang lihat, wah ini orang beda. Ini orang kok bisa kayak gini ya. Karakternya, karunianya, wow jempol. Dan mereka gak perlu tanya apa lagi. Mereka mungkin cuma perlu tanya satu hal. Kamu bisa gini karena siapa? Dok. Disitulah momen di mana kita bisa dengan mudah memperkenalkan Kristus. Tapi kalau Anda malas, karunia gak berkembang, gak mau menggali potensi, karakter keras hati terus gak pernah mau berubah, pahit hati terus disimpan, gak berubah tahun demi tahun, gak pernah berubah. Orang lihat hidup Anda gak pernah bisa lihat Kristus ada di sana. Karena Kristus selalu datang membawa perubahan dan pemulihan dalam hidup kita. Kristus selalu datang untuk membawa pertambahan dan pelipat kali ganda dalam hidup kita. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Harus ada hasilnya karena itu akan mempermuliakan nama Tuhan. Saya kasih Anda inspirasi yang sederhana. Apa yang saya hidupi. Umur 13 tahun saya tuh tulis lagu pertama kali. Setelah itu mulai jarang tulis lagu. Sampai singkat cerita baru sekitar 21 tahun setelah itu. Dari 13 tahun pertama kali bikin lagu. Baru akhirnya keluar lagu judulnya Kemenangan Terjadi di Sini. Singkat cerita 2014 ditulis. 2017 lagu itu masuk ke nominasi Anugerah Musik Indonesia. Saya gak pernah kebayang juga. Saya percaya ini kasih karunia Tuhan. Lagu yang saya tulis 3 kali masuk ke dalam nominasi Anugerah Musik Indonesia. Kita ini makan makanan yang sama. Saya juga anak di gereja Mawar Syaron sama.
Artinya benih yang Tuhan kasih sama, Tuhan yang sama. Harusnya kita sama-sama bisa menjadi berkat, bisa menjadi terang, bisa menjadi dampak bagi banyak orang. Yang setuju katakan amin. Yes, Tuhanmu sama. Jangan merasa, oh itu kan Pak Franky, itu kan Ko Franky. Enggak, Tuhannya sama, sumbernya sama. Kita bisa melakukan perkara besar bersama dengan Tuhan, amin. Tuhannya sama-sama besar, tergantung kitanya. 2017, 2021, 2022, 3 kali masuk nominasi. Menang belum pernah, jujur aja. Tapi masuk nominasi itu udah mujizat, gak gampang ada di sana. Yohanes 15 ayat 16, saya akan lanjutkan. Bukan kamu yang memilih aku, saya akan ulang ayat ini, tetapi aku memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Saya akan highlight bagian terakhirnya di sini dikatakan. Orang kalau berbuah, Alkitab menuliskan, apa yang kamu minta di dalam namaku akan diberikan kepadamu. Orang kalau hidupnya bermanfaat, ada hasil karunia, ada karakter yang maju. Alkitab nulis, apa yang kamu butuhkan Tuhan bisa kasih. Saya ngalami benar-benar ketika saya mulai mengembangkan diri saya, bikin lagu. Dulu gak punya alat buat merekam lagu. Sampai akhirnya tiap kali mau bikin lagu stresnya minta ampun karena apa? Karena saya tuh gak bisa solmisasi. Gak bisa. Jadi kalau mau bikin satu lagu, mau bikin lagu berikutnya, mikir dulu karena apa? Bisa jadi gara-gara bikin lagu baru, lagu lamanya lupa gitu. Gak gampang. Tapi tiba-tiba tahun 2000 ketemu sama seorang kakak rohani. Namanya Alvira Jagogung. Dikasih hadiah Walkman. Mereknya bukan Sony, tapi merek pompa air, mereknya Sanyo. Tapi gara-gara itu, lihat, saya nggak punya. Tapi kalau orang mau berkembang, Tuhan itu bisa sediakan yang kita perlukan. Lihat itu. Tiba-tiba bisa bikin album, ada yang mau sponsor. Karena mengembangkan, akhirnya dukungan juga datang. Gitu. Dan sampai hari ini pun saya ngalami begitu banyak. Tuhan itu luar biasa. Bahkan kata-kata yang belum sempat terkatakan pun, Tuhan bisa sediakan dengan begitu mudah. Orang yang hidupnya mau berbuah, surga selalu terbuka bagi Anda. Tangkap ini. Pertanyaannya gini. Franky, gimana saya bisa berbuah dengan lebat? Hidup saya kepingin ada hasil. Hidup saya mesti ada dampaknya. Ini sesuatu yang serius yang Tuhan mau dapati dalam hidup kita. Yohanes 15 ayat 8 tapi dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dikatakan, murid-muridku yang sejati menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Ini mendatangkan kemuliaan besar kepada Bapakku. Tertulis dengan jelas yang bisa menghasilkan buah yang berlimpah-limpah adalah seseorang yang mau jadi murid Kristus. Semua katakan buat dirinya sendiri. Saya mau jadi murid Kristus. Karena gini, di dalam gereja, maaf, seringkali banyak orang itu cuma jadi pengagumnya Kristus. Ngefans doang. Seringkali cuma jadi penikmat. Berkati aku Tuhan, bless me. Penikmat doang. Atau kadang-kadang cuma jadi penonton. Seru tuh kelihatannya tuh. Nonton doang. Tapi cuma sedikit yang mau jadi murid. Sedikit. Karena murid itu, dengar ini. Yang pertama murid itu butuh satu kata namanya komitmen. Semua katakan komitmen. Nah, di situ ada gambar murid-murid lagi sekolah. Komitmen tuh gini loh. Namanya Anda sudah sekolah, masuk sebagai seorang murid di dalam sebuah sekolah. Pagi-pagi mau nggak enak, mau ngantuk, mau kagak, tetap harus sekolah. Setuju? Betul ya? Saya jadi ingat anak saya. Sekolahnya jam 7.40. Wih, itu kalau bangun pagi perjuangannya luar biasa. Pernah dengan sengaja itu tak guyur air beneran. Supaya bangun. Diajarin dari kecil. Kamu mesti punya disiplin. Itu namanya murid. Punya komitmen. Kalau hidupmu mau berbuah, harus punya komitmen untuk apa? Untuk mau baca firman. Benar. Orang yang gak mau punya komitmen untuk baca firman, hidupnya gak pernah berbuah. Karena apa? Firman Tuhan itu adalah benih. Kau gak pernah punya benih, bagaimana kau bisa berbuah? Semua itu dari firman Tuhan yang kita hidupi.
Karakter kita berbuah. Karakter kita ada dampaknya, ada hasilnya. Karunia kita berkembang. Semuanya itu dari firman. Kalau tidak punya disiplin baca firman, gak akan berhasil. Gak akan berbuah. Komitmen untuk punya hubungan pribadi sama Tuhan. Alkitab menulis Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Kita pengen hidup kita berbuah, pengen jadi berkat. Tapi Alkitab tulisnya gini, setiap pagi, semua katakan setiap pagi. Setiap pagi baru Tuhan bisa mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang apa? Murid. Kalau kita nggak punya komitmen, kita nggak punya disiplin, apapun yang kita bangun nggak bakal jadi apa-apa. Percayalah. Saya terakhir ini dapat sebuah proyek, bikin satu album, mesti nulis 10 lagu. Bahkan terakhir puji Tuhan udah jadi 12 lagu. Istri saya jadi saksi hidup. Nggak mudah loh bikin lagu. Sekalipun saya dengan pengalaman yang sudah ada. Tapi untuk bikin langsung 10 lagu, 12 lagu itu nggak gampang. Tapi saya membangun namanya disiplin. Pokoknya udah jadwal. Hari ini hari bikin lagu, apapun yang terjadi aku akan selesaikan lagu. Disiplin, disiplin, disiplin. Jadi 1, 2, 3. Kemarin waktu lagi pelayanan di Amerika, mau gak mau deadline sudah ada. Bukan lagi main perasaan, aduh lagi gak mood nih. Orang kalau cuma ngandalin perasaan hidupnya gak akan kemana-mana. Disiplin. Deadline tanggal sekian, kelarin. Profesional aja. Aku minta Tuhan, aku tahu Tuhan aku capek. Tapi Tuhan aku mau sediakan hari ini waktu mau tulis lagu. Jadi 1 lagu. Singkat cerita dari bulan Februari sampai sekarang ini berarti udah masuk ke Mei. 12 lagu baru tercipta. Tuh. Kedisiplinan membawa buah yang lebat. Mesti disiplin, mesti komit. Kalau kita dikit-dikit, nunggu mood dulu deh, nunggu mood. Gak kemana-mana hidup kita. Murid itu komitmen. Selesai, tidak selesai, dikumpulkan. Setuju? Betul kan? Ada deadline-nya. Kalau gak dikasih deadline, gak kelar-kelar. Kekristenan itu ada deadline-nya. Ada deadline-nya. Gak bisa seenaknya. Disiplin. Firman Tuhan juga ngomong bahwa dia adalah roh yang tertib. Betul? Tuhan itu tertib. Karena kalau orang gak mau komit, gak mau disiplin, gak akan ada perubahan dalam hidupnya, percayalah. Itu namanya benih. Yang kalau ditanam dia gak komit sama tanahnya. Gak komit untuk disiram. Gak komit untuk dipupuk. Baru ketanam dikit cabut. Ketanam dikit cabut. Ya gak jadi apa-apa, itu benih. Padahal Tuhan mungkin udah kasih itu di hidup kita. Ayo punya komitmen. Petrus itu orang biasa. Alkitab menuliskan. Tidak terpelajar. Ini orang-orang yang kasar. Banyak kesalahannya. Tapi dia mau menjadi seorang murid yang komit sama Tuhan. Di dalam kesalahannya pun dia tetap mau balik untuk ngikut Tuhan. Tuh lihat. Itulah seorang Petrus. Sampai akhirnya dari orang biasa dan tidak terpelajar yang kasar. Yang punya banyak kesalahan. Tuhan bisa pakai dia menjadi pendiri jemaat mula-mula. Ketika dia berkhotbah ribuan orang, 3.000 orang itu mengalami perjumpaan Tuhan melalui hidupnya. Tuh lihat. Hidupnya ada hasilnya, ada dampaknya. Itu namanya seorang murid. Orang yang mau komit, orang yang mau dibentuk, orang yang mau disiplin. Hasilnya pasti kelihatan. Hari ini kalau engkau gak disiplin, bertobatlah. Karena apa? Tanpa kedisiplinan ujungnya pasti kehancuran. Gak jadi apa-apa kita, beneran. Jangan cuma jago nyanyi doang. Yang jago nyanyi udah banyak, yang menghidupi nyanyiannya gak banyak. Yang beribadah banyak, tetapi yang pulang dari ibadah menghidupi firman Tuhan, sorry gak banyak. Cuma yang jadi murid, yang mau untuk komit sama kebenaran firman. Komit sama hubungan sama Tuhan. Dan bahkan ditambahkan satu lagi. Kita lihat Yohanes 13 ayat 35.
Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling apa? Mengasihi. Murid Kristus itu hidupnya saling mengasihi. Engkau komit di dalam kasih. Jangan kaget orang yang komit. Buahnya pasti akan lebat. Yang setuju katakan amin. Kedua. Sampai sini semua diberkati? Bagaimana kita bisa berbuah dengan lebat? Simple. Nomor 2, fokus sama apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam kita. Satu jenis pohon, ingat prinsip ini. Ujungnya cuma bisa menghasilkan satu jenis buah, setuju? Ada gitu namanya satu pohon tiba-tiba buahnya macam-macam gitu. Satu pohon itu bisa keluar jeruk, durian gitu ada? Enggak ada. Satu pohon cuma bisa mengeluarkan satu jenis buah. Artinya kita mesti fokus dengan apa benih yang Tuhan taruh di hidup kita. Jangan kebanyakan lihat kiri kanan, gak jadi apa-apa. Fokus, yang kita bisa apa. Karena pada akhirnya tuh, ini nih kita belajar dari brand-brand yang udah merek-merek yang udah terkenal di dunia. Kalau Anda dengar kata KFC, yang terlintas di pikiran Anda apa? Ayam kan, bukan burger kan. KFC jual burger gak? Jual, tetapi di benak Anda, positioning langsung ngomong apa? Ayam, betul? Merek HP, Hewlett, Packard, ya. Kira-kira yang muda-muda ini, yang terlintas di pikiran Anda apa? Printer, betul kan? Bukan handphone kan? Makanya mereka ketika bikin smartphone, bye-bye. Betul? Tidak fokus, hasilnya gak akan besar, betul? Nike, kira-kira apa? Sepatu kan? Betul kan? Bukan casing handphone kan? Nike bikin gak casing handphone? Bikin. Tapi pada akhirnya setiap merek yang besar pun sudah membuktikan mesti fokus. Setuju? Ada satu ayat yang bagus banget, Roma 12 ayat 3. Firman Allah yang hidup mengatakan, sebagai utusan Allah, saya menyampaikan peringatan Allah kepada saudara masing-masing. Hendaklah saudara apa? Jujur di dalam apa? Menilai diri sendiri. Aku tuh kuatnya di mana sih? Jujur. Ya. Aku tuh kuatnya gimana? Aku paling oke tuh di mana? Paling ada hasilnya, dampaknya. Sampai di sini dikatakan gak cuma itu. Serta mengukur nilai masing-masing berdasarkan besarnya iman yang diberikan Allah kepada saudara. Kalau saya dengar kata menulis lagu, iman saya besar di situ. Tapi begitu saya dengar kata pengembalaan, saya stres Pak Antoni. Karena saya tahu iman saya gak ada di sana, jujur aja. Saya dengar kata restoran, apalagi. Frankie Kunchoro ngerjain restoran, udah bye-bye deh. Saya gak punya iman di sana, jujur aja. Coba kita jujur hari ini. Potensi terbaik kita ada di mana? Coba boleh, tapi minta sama Tuhan. Tuhan kasih aku hikmat. Supaya pada akhirnya aku bisa memutuskan mana yang terbaik. Tuntun aku dengan hikmat-Mu Tuhan. Karena pada akhirnya Anda itu cuma akan dikenal dengan satu hal yang paling utama, paling spesialis di hidup Anda. Kalau orang undang saya hari ini, salah satunya karena apa? Saya seorang penulis lagu, gara-gara bikin satu lagu kemenangan terjadi di sini. As a songwriter, ternyata dari itu membuka pintu kemana-mana. Akhirnya orang hari ini tiap kali saya pelayanan kemana-mana, langsung yang pertama mereka thank you, itu bukan buat khotbah saya, tetapi untuk apa? Lagu saya. Pak Frankie thank you buat lagunya yang memberkati. Jarang banget yang ngomong thank you buat khotbahnya yang memberkati. Orang langsung ingatnya apa? Frankie Kunchoro, lagu. Demikian juga dengan setiap kita. Fokus. Nah, saya mau saksikan ini. Kebetulan orangnya ada di sini. Istri saya. Istri saya ini ketika kami itu pindah ke Jakarta. Dia ini orang yang sangat produktif gitu. Gak bisa, gak kerja. Tapi udah nyoba macam-macam ya sayang ya. Awalnya itu ketika pindah ke Jakarta bikin hiasan, coba jualan bikin pita kek. Pernah belajar menjahit ya. Pernah nyoba masak, jualan bebek goreng pernah ya. Serius.
Kami ini di Jakarta nggak gampang, jangan dipikir gampang gitu. Wah enak ya, tunggu dulu. Anda cuma lihat enaknya, nggak lihat prosesnya. Sampai akhirnya pertama kali bikin kue untuk ulang tahun anak saya yang pertama. Akhirnya dia coba-coba bikin kue. Waktu pertama kali bikin, orang saya kan nggak pernah ngerti kue yang ada di pasaran itu gimana. Buat saya hari itu kue yang apa tuh ada hiasan bebeknya, dak-dak gitu ya. Itu udah yang kamu bikin ini keren banget ini. Itu satu kue yang baru dibuat. Tapi dia fokus. Dari satu kue, hari ini dia mungkin udah bikin berapa ratus kue saya nggak tahu. Dan itu hal yang luar biasa banget. Dari Instagram followersnya 0 beneran. Hari ini sudah 8.000. Dan hari ini kadang-kadang harus cut order. Sebelum dia berangkat ke sini, dia mesti melean. Saya pakai bahasa Surabaya. Saya senang banget khotbah di Surabaya itu bisa ngomong bahasa-bahasa roh yang tidak dimengerti orang Jakarta. Saya suka itu. Dia sampai nggak tidur. Fokus. Karena ordernya banyaknya minta ampun. Sampai akhirnya hari-hari ini lagi mau dibantu satu teman juga dan segala macam. Lihat. Orang yang fokus dari satu kue, ratusan kue sedang menanti di depannya. Dan saya happy tentang istri saya karena dia orang yang sangat generous. Tiap kali ketika bikin kue dia selalu menyisihkan uang untuk memberkati orang tua. Untuk menjadi berkat buat keluarga. Untuk memberkati orang-orang yang kesusahan. Lihat. Satu sisi karunia bertumbuh. Satu sisi karakter pun indah, manis. Seringkali dia ngomong kayak gini. Yang aku gak jago khotbah kayak kamu, gak apa-apa. Yang penting kamu jadi pelaku firman. Buat apa jago khotbah tapi gak pernah menjalaninya. Cuma kojah tapi gak pernah ngelakoni gitu loh. Itu lebih bahaya. Hari ini Tuhan minta Anda fokus. Berapapun usia Anda, masih ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di hidupmu. Amin. Tuhan belum berhenti bekerja. Karena argonya masih dikasih sama kita. Masih dikasih waktu. Yang terakhir. Kita menulis Yohanes 15 ayat 2. Dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia apa? Lebih banyak berbuah. Kalau Anda mau berbuah dengan lebat, catat ini, harus mau dipotong dan dibersihkan. Enggak enak, dipotong itu sakit, tapi itu baik buat kita. Kadang-kadang kita mesti dipotong dari kebiasaan yang buruk, dari perkataan yang negatif, dari dosa-dosa masa lalu yang harusnya kita tinggalkan. Dipotong dari lingkungan yang tidak memberkati. Dipotong dari kebencian yang harus ada di hidup kita. Potong, dibersihkan, bersihkan. Tujuannya apa? Supaya engkau bisa lebih banyak berbuah. Amin. Saya ngalami proses banyak banget. Kalau mau cerita gak habis-habis. Saya ini dulu orangnya malas banget, beneran. Lulusan dari Petra, tapi molor setengah tahun gara-gara apa? Malasnya minta ampun, beneran. Itulah saya. Dan saya gak malu untuk mengakui, karena apa? Hari ini udah berubah gitu aja. Dulu hancur. Saya malu banget waktu itu lihat teman-teman yang pada maju di wisuda. Pada pakai selendang semua. Cuma saya yang pakai selendang karena IPK-nya jelek. Batasnya itu kalau nggak salah pakai selendang itu 275 ke atas ya. Saya tuh 2,6. Hancur pokoknya. Sekolah rada gak niat waktu itu. Tapi dari orang seperti ini pun Tuhan bisa pakai loh. Tuhan bisa ubahkan. Asal kitanya mau. Mau untuk jadi murid. Katakan amin. Mau untuk dibersihkan. Mau untuk dipotong bagian yang memang Tuhan tahu ini bagian gak bener nih. Mesti dipotong. Mau untuk fokus. Dan kita akan punya buah yang lebat. Saya undang kita bagi berdiri bersama-sama. Saya akan tutup dengan satu bagian firman Tuhan Lukas 13, 6-9. Wow.
Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Yesus yang ngomong perumpamaan ini. Seseorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu. Sudah 3 tahun. Disebutkan angka berapa? 3 tahun. Aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Tuan itu ngomong kayak gini, tebang aja pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Karena kalau orang gak ada dampaknya hidupnya, gak ada perubahan dari hidupnya. Sia-sia. Pengorbanan Tuhan jadi sia-sia. Nafas yang Tuhan kasih jadi sia-sia. Karunia talenta yang Tuhan kasih jadi sia-sia. Koneksi yang Anda punya jadi sia-sia. Sekolah yang Anda pernah punya jadi sia-sia. Kalau gak ada faedahnya, gak ada hasilnya. Jawab orang itu, baik banget pengurus kebun anggur. Bisa jadi ini gembala Anda. Tuhan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Kasih dia 1 tahun. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya. Dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, apa? Keras ya? Sekali-kali kita perlu ngomong khotbah yang keras. Tapi itu menyehatkan kita. Kita jadi sadar. Alarmnya mesti bunyi kenceng. Supaya kita terbangun dari tidur kita. Gak berkat melulu. Gak mujizat mulu. Tapi kita mesti ngerti. Anugerah. Kalau tidak ada hasilnya, gak ada buahnya. Tebang. 2 buah yang mesti kita hasilkan. Karunia. Yang kedua karakter. Semua katakan karunia. Yang kedua karakter. Kita mau bertumbuh bersama-sama. Ketika karunia dan karakter bertumbuh. Hasilnya ada, dampaknya ada. Kita ngomong, orang melihat perbuatanmu yang baik. Dan mereka akan memuliakan Bapamu yang di surga. Kasih tepuk tangan buat Tuhan.